Oke teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi habis jogging. Nah kepikiran tentang apa? Ini kan banyak sekali beredar Sriwijaya Airlines. Jadi saya teringat waktu pengalaman naik Sriwijaya Airlines juga ya. Itu beranggapan gini teman-teman. Beranggapan mungkin teman-teman ada yang lebih milih naik kapal laut daripada naik pesawat, atau lebih milih naik pesawat daripada kapal laut. Itu teman-teman termasuk bagian yang mana? Soalnya kalau dulu aku lebih lebih takut naik kapal laut daripada naik pesawat. Kenapa? Karena ketika naik kapal laut itu ya semua kendaraan itu pasti ada resiko ya. Tapi kalau naik kapal laut itu aku kan wedi laut sing luas, takut. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu mesti lebih mengerikan karena aku kedelep yang kudu harus berenang dan sebagainya. Kayak prosesnya itu terlalu panjang dan tersiksa gitu ya. Jadi saya lebih memilih naik pesawat terbang karena pasrah. Pesawat terbang ya kita tahu Sriwijaya Airlines SJ182 yang terjadi tragedi itu berlangsung nggak sampai 1 menit ya. Kita bayangkan nggak sampai 1 menit teman-teman, nggak sampai 1 menit kejadian itu selesai. Jadi cepet banget. Maka dari itu aku lebih takut naik kapal laut karena lama, dari bocor mungkin tenggelam, dari harus berenang, dari sesak napas, kelelep dan sebagainya ya dulunya. Nah, pertama naik pesawat itu naik pesawat Lion Air waktu terbang dari Surabaya ke Kalimantan ya. Surabaya ke Kalimantan pertama kali naik pesawat dan ya pasrah. Dan di depan kursi, di depan jok yang depan itu kan ada banyak sekali entah itu majalah-majalah atau buku gitu kan mungkin ya. Coba saya ambil, ternyata itu isinya doa-doa. Dari situ saya mikir, ini doa-doa untuk apa gitu ya. Waduh, ya memang setiap naik naik kendaraan apapun kita harus berdoa, tapi kok di situ waduh ini suruh doa. Ya berarti kita harus benar-benar pasrah, karena apa, kalau pesawat itu terjadi sesuatu ya kejadiannya akan sangat cepat sekali. Semua stigma dari aku nggak begitu takut naik pesawat. Dan sebelum ini teman-teman ya, sebelum ada kabar-kabar ini, aku pengen naik pesawat lagi, kuangan naik pesawat lagi ya. Bersama istri jadi kangen naik pesawat. Dulu saya sering bolak-balik yang ini rumah saya Banyuwangi ke Lampung, itu kan pesawatnya yang cukup murah ya, itu kita ke Jakarta, dari Banyuwangi Jakarta itu naik 6 Air ya, 6 Air, dan dari Jakarta ke Lampung itu Sriwijaya Air yang rutenya itu sudah langsung gitu teman-teman ya, nggak terlalu lama transitnya. Dan yang kita tahu 6 Air sendiri itu merupakan anak dari Sriwijaya Air, jadi sama gitu, 6 Air dan Sriwijaya Air, dan tumpahannya pun sama ya, rasanya pun sama. Nah, dari sana pengalaman saya itu ya cukup ya beda. Kalau dengan Garuda itu memang beda ya, kita tahu Garuda lebih mahal ya, memang rasanya juga beda. Dan kalau untuk 6 Air Sriwijaya Air cukup keras, tapi saya pikir ya tetap aman lah ya, tetap nggak terlalu nemen. Dan untuk sayap itu aku melihat kan ya memang rada sedikit lentur ya mungkin ya untuk sayap pesawat terbang ya. Jadi aku sering di samping yang sayap itu ya, itu melihat kok entul cukup ngeri, apalagi waktu landing ya teman-teman ya. Dari pengalaman saya sendiri, waktu landingnya itu cukup keras, makler gitu kan ya. Jadi ya tapi not bad lah, di situ not bad. Dan untuk pelayanannya dari mulai pramugari ya cukup bagus, dari mulai pramugari. Dan untuk penyajian kan di situ ada snack ya, kita dibagikan snack dari 6 Air juga Sriwijaya Air. Memang kalau yang belum pernah kadang bingung ya, karena itu ruangan tertutup dan mendapat tekanan yang cukup besar ya dari luar, tekanan dari luar, apalagi waktu mau take off. Nah di situ apalagi suasana mungkin ini bagi teman-teman yang sudah pernah ya, yang pernah naik pesawat pastinya merasakan waktu nabrak
melewati apa namanya awan itu kan pasti grrrr, atau mungkin ya kalau pesawat yang gede kayak Garuda atau mungkin Katai itu mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau untuk pesawat-pesawat lokal ya domestik itu pasti terasa banget getaran-getaran waktu ndul itu, wah ngeri, dredeg. Apalagi kan kalau di pesawat teman-teman pasti denger instruksi gitu kan ya, tung gitu kayak enek alarm, wah itu langsung pasti rodok deg-degan. Soalnya pengalaman saya waktu naik Garuda waktu itu yang dari Jepang ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta Tangerang, itu cukup panjang perjalanan 8 jam, dan setelah itu mau landing di Soekarno-Hatta itu nggak bisa karena katanya cuaca tidak mendukung. Mengerikan waktu itu, cuaca tidak mendukung, kita nggak jadi landing teman-teman, karena waktu itu di area Tangerang itu hujannya lebat banget dan petir kalau nggak salah ya, pokok ngeri, jadi nggak bisa turun. Kan awan itu apa ya, hujan kita juga bisa di atas awan ya. Kalau di atas awan yang hujan itu tadi kan kita nggak masalah, nggak kehujanan. Berarti kita harus muter-muter lagi selama setengah sampai 1 jam waktu itu teman-teman, setengah sampai 1 jam, dan akhirnya kita bisa landing dengan sempurna. Kalau yang 6R itu dari Banyuwangi, saya dari Bandara Internasional Banyuwangi menuju Soekarno-Hatta ya, Soekarno-Hatta itu 6R itu untuk pelayanannya juga bagus, semuanya bagus ya. Kalau Sriwijaya Air saya naiknya cuma setengah jam ya, setengah jam, jadi lek cepet ngono nggak begitu terasa takut ya. Tapi kalau perjalanannya cukup panjang itu pasti rasa deg-degnya agak sedikit lama teman-teman. Karena Sriwijaya Air waktu itu dari Soekarno-Hatta ke Lampung cuma 25 menit. Kalau 6R dari Banyuwangi ke Jakarta itu Tangerang 1,5 jam kurang lebih. Jadi cukup gimana ya, cukup pengalaman yang sangat gimana. Sebenarnya saya mendengar itu pesawat jatuh mungkin ya cuma makdek gitu aja ya, cuma Sriwijaya Air terus banyak sekali korban. Kita bayangkan ya, kalau kita berada di, aku bayangnya ketika kita berada di dalam pesawat itu, dalam kondisi menukik ya, yang kita tahu rutenya dari beberapa analisis data para orang-orang yang mengetahui itu, dari Soekarno-Hatta ya naik dalam ketinggian berapa kaki, sekian kaki itu tiba-tiba mungkin lost kontak dan menukik. Itu karena gimana saya kurang begitu tahu, tapi yang pasti kita akan bayangkan saja berada di dalam pesawat itu. Berada di dalam pesawat itu waktu mau nyeblok itu bayangno kayak apa, aku ngebayangin kayak aku pernah gitu kan naik Sriwijaya Air. Waduh, pasti di dalam itu sangat ruwet, kacau kayak gitu. Pasti banyak yang moco-moco doa-doa dan sebagainya teman-teman ya. Kita kejadiannya nggak sampai 1 menit, mungkin sekian detik ya, set hancur semua. Kita lihat puing-puing ya, banyak ditemukan puing-puing pecahan-pecahan pesawat. Bahkan aku iso nolong sempat ada yang menemukan jaket, dan itu ternyata jaketnya si anak ini. Ada lagi ditemukan potongan-potongan pesawat. Jadi pesawat itu benar-benar hancur, dan orang yang di dalamnya pun pasti ya itu tadi ditemukan potongan-potongan. Itu sangat gimana ya, ngilu rasanya, ngeri. Kita doakan saja para korban itu bisa tenang intinya di alamnya sana, dan para keluarga yang ditinggalkan itu pasti rasanya ya gitulah teman-teman ya. Kita doakan diberi kesabaran, ketabahan, intinya selalu
diterima di sisinya ya untuk para korban. Jadi pasti rasanya yang ditinggalkan itu wes mbuh gak kebayang. Kita baru saja ngobrol-ngobrol gitu terus berangkat, ternyata pesawatnya wes pasti ngeri banget ya. Dan banyak sekali korban ANS yang manten anyar, ada yang baru saja menikah atau mungkin lagi honeymoon dan sebagainya, ada yang karena lagi mengunjungi saudara, ada yang mengunjungi suami, ada yang ya banyak sekali yang mungkin menurut mereka wah ini ya perjalanannya kita tahu semua kejadian itu nggak ada yang bisa memprediksi ya, nggak ada yang bisa memperkirakan. Ya coba kita bayangkan lagi mengunjungi saudara yang di sana di Jakarta, asik, oke sekarang kita pulang gitu kan, kita pulang dan ternyata di situ ada kejadian yang benar-benar nggak diinginkan. Ya itulah teman-teman ya. Aku nguri, jadi ketika neng berita kan banyak ya, ada yang ini, ada yang sebelumnya sempat selfie, ada yang wah sangat-sangat gimana ya. Ya itu tadi, kita bayangkan, kita kejadian nggak sampai 1 menit, tapi rasa duka itu dari semua saudara, dari semua warga, apalagi netizen itu dukanya itu sampai berhari-hari teman-teman, apalagi keluarganya sendiri. Padahal kejadiannya nggak sampai 1 menit. Jadi kita harus selalu berdoa saja, harus selalu berdoa pasrah dimanapun kita berada teman-teman ya, baik naik pesawat, naik kapal laut maupun naik ya kendaraan, naik bis atau naik kendaraan apapun, bahkan jalan kaki pun kita harus selalu berdoa, harus selalu bersama dengannya ya, harus selalu bersama dengannya. Jadi setiap aktivitas kita, aktivitas apapun kita harus selalu bersamanya, selalu menyebut Tuhan kita gitu pastinya ya, harus selalu dengan doa. Karena apa? Kita nggak tahu kejadian yang akan menimpa kita nggak tahu apa ya, kita jalan kaki murmur kesandung juga nggak tahu ya, padahal kita sudah memprediksi jalanan ini, kita sudah sering sekali lewat jalan itu, kita sudah sering sekali, bahkan mungkin tiap hari kita lewat jalan itu, tapi kok tetap saja kesandung, kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi kita doakan saja para korban dan juga yang ditinggalkan supaya kebaikan buat mereka ya gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel kami di sini. Ya, lek kelingan naik pesawat itu ngeri. Kelingan. Jadi saya tadi lari pagi, jogging itu karena malam itu habis nonton berita tentang pesawat itu. Wah, kebayang-bayang itu waktu jogging itu bayang-bayang. Dan saya pernah pada posisi seperti itu, posisi nggak jadi landing, panik gitu kan ya. Tiba-tiba pernah naik Sriwijaya Air kalau nggak salah. Ya tiba-tiba gitu kan ya. Tapi balik lagi wah. Saya pernah merasakan itu. Jadi waktu itu gini teman-teman, ya naik pesawat Sriwijaya Air, waktu naik biasa nerobos awan biasa, tiba-tiba kan kita terasa ya kalau pesawat itu jatuh, kita kan terasa kayak gimana gitu ya, gitu. Saya merasakan itu, langsung astagfirullahaladzim, langsung gitu, ternyata balik lagi gitu. Apalagi yang terus gitu ya, wah pasti gak kebayang ya. Saya dengar suara dung gitu aja udah ngeri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.